Pada video kali ini kita akan bahas 3 buku yang bisa mengubah hidup aku dan juga hidup kamu juga 180 derajat lebih baik. Aku jamin insya Allah kalau kamu emang membaca 3 buku ini juga dipraktekin, bukan cuma baca doang ke kehidupan kita sehari-hari, kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik insya Allah dan lebih produktif lagi jika diamalkan. Jadi bukan cuma dibaca doang, tapi dipraktekin juga, diamalkan juga. Dan pastinya buat kamu yang punya masalah, kok hidup aku gini-gini aja, hidup aku kok nggak bisa lebih baik lagi, aku pengen lebih baik lagi, aku nggak tahu gimana caranya. Pastiin kamu kalau bisa baca 3 buku ini, kalau kamu nggak bisa juga, cari aja di YouTube, itu banyak kesimpulan-kesimpulannya, insight-insightnya itu banyak di YouTube. Perhatiin, kamu harus tahu 3 buku ini. Nah, makanya video ini buat kamu banget sehingga kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Soalnya aku tahu banget kadang tuh kita bingung nih, kita pengen banget baca buku. Aku pengen baca buku tapi apa bukunya? Aku nggak tahu bukunya apa aja. Buku yang harus aku baca itu apa aja sehingga aku bisa merubah hidup aku yang tadinya kurang menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan kenapa kita harus membaca buku 3 ini? Karena ini aku udah buktiin sendiri kalau buku ini oke banget dan ada manfaat tersendiri kalau kita mulai membaca dan juga mempraktekkan serta membiasakan diri untuk membaca buku-buku yang aku sebutkan di 3 ini. Nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke buku yang pertama. Buku pertama yang aku rekomendasikan kepada teman-teman untuk dibaca dan juga dipraktekin serta diamalkan adalah sebuah buku Al-Quran. Ya, ini khusus buat yang muslim ya. Karena ini cukup mengubah hidup kita, kan? Karena dalam Al-Quran ini kita bisa mendapatkan ketenangan-ketenangan yang kita nggak bisa dapetin di buku-buku yang lainnya. Karena ini langsung dari kalam Allah, langsung dari perkataan Allah, bukan manusia yang menulis. Jadi kita juga langsung mendapatkan manfaatnya dan juga kita diberikan petunjuk-petunjuk apa aja yang harus kita lakukan di hidup ini dan juga petunjuk-petunjuk apa yang harus kita hindari di hidup ini. Harus kita hindari di kehidupan ini. Karena dalam Al-Quran juga itu disebutkan, oh kamu tuh harus melakukan A, kamu nggak boleh melakukan B, kamu harus sholat, kamu harus hindari berbagai macam hal yang ada di Al-Quran hukum-hukumnya. Dan di Al-Quran juga bisa membuat hidup kamu berubah bukan hanya di dunia ini, tapi bisa sampai ke akhirat sana. Karena ini emang kalam Allah yang dengan kita membacanya dan kita mentadaburinya, kita memahami isinya, itu aja udah bisa mendapatkan pahala bagi kita seorang muslim. Bayangkan, dengan kita membaca sebuah Al-Quran, baca buku ini, kita tuh bukan hanya nggak ngabisin waktu di sosial media, tapi kita bisa mendapatkan pahala hanya dari membaca doang. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau bisa teman-teman jangan cuma dibaca doang, tapi dipahami arti-artinya itu bagaimana, ataupun teman-teman bisa gunakan Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi ketika teman-teman udah baca Al-Qurannya, itu bisa sambil dilihat artinya itu bagaimana dan juga bisa kamu aplikasikan ataupun kamu implementasikan. Nah, untuk pembacaan Al-Quran ini, kamu nggak usah banyak-banyak dulu deh. Nggak usah kayak, aku harus 1 hari 3 aja membaca ini. Jangan dulu. Paling nggak kita cicil aja. Misalkan habis subuh 30 menit, habis zuhur 30 menit, ataupun habis asar 30 menit. Kita dicicil aja. Entah nggak usah langsung 3 jam baca, enggak. Karena mungkin bisa membuat bosan teman-teman. Tapi yakin deh, kalau misalkan kamu cicil secara perlahan, lama-kelamaan nanti akan membuat itu terbiasa. Sehingga kalau kita nggak membacanya, kita akan ada rasa nggak enakan. Aku harus membaca Al-Quran nih hari ini, aku belum baca Al-Quran nih hari ini. Begitu teman-teman. Itu tuh buku yang pertama yang bisa mengubah hidup aku dan juga hidup kamu nantinya insya Allah. Dan untuk buku yang kedua yang bisa mengubah hidup kamu juga adalah buku yang berjudul Atomic Habits. Mungkin ini udah nggak asing lagi sama teman-teman. Dari buku ini kamu bisa mendapatkan banyak insight ataupun pelajaran yang bisa kamu ambil, di mana aku suka banget beberapa pelajaran yang aku dapatkan dari buku tersebut. Seperti adalah aturan 2 menit. Di buku ini dijelaskan bahwa ada sebuah aturan yang namanya 2 menit ketika kamu pengen membangun sebuah kebiasaan. Contoh, aku pengen membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Aku pengen konsisten membaca Al-Quran, tapi aku nggak tahu bagaimana cara membangunnya. Di buku Atomic Habits ini, kamu dijelaskan bahwa aturan 2 menit dengan cara ketika kamu pengen membangun sebuah kebiasaan, kamu tanamkan dalam diri kamu tanamkan dalam otak kamu, kalau aku tuh hanya melakukan ini hanya 2 menit aja. Bayangkan, baca Quran 2 menit mah nggak kerasa kan? Nah, karena yang mesti kita hack itu, kita harus memulai dulu. Karena yang bisa bikin kita nggak memulai-mulai, nunda-nunda, ya kita nggak mulai.
Kalau kita udah mulai untuk ke setengah jam, 15 menit, 1 jam itu nyaman. Intinya kita tanamkan di otak kita dulu kalau gampang kok cuma 2 menit. Nah, kalau kamu udah tanamkan 2 menit di otak kamu, itu akan menghack otak kamu sehingga ketika kamu baca Al-Quran bisa tahan sampai setengah jam sampai 1 jam. Dan kamu juga berpikir, masa cuma 2 menit ini kok. Kalau udah dilakukan ya, lagi baca Al-Quran, udah 2 menit, kurang nih 2 menit gitu kan. Ya udah, setengah jam, 1 jam itu tuh prinsip 2 menit, aturan 2 menit yang aku suka dari buku Atomic Habit. Dan di buku Atomic Habit juga, dia mempertegas bahwa bukan kebiasaan besar yang bisa mengubah hidup kita, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil, yang mana kalau itu ditumpuk akan menjadi gunung. Kita kan tahu kan, ada istilah gunung itu nggak terbuat dari satu batu besar, tapi terbuat dari kerikil-kerikil yang nanti menjadi gunung. Oleh karena itu, kebiasaan kecil ini penting banget kita aplikasikan di kehidupan kita. Dan juga untuk kamu yang mungkin belum terbiasa membaca buku, yang mikirnya, baca buku susah, ribet banget. Nah, untuk menumbuhkan kebiasaan untuk membaca buku sehingga kamu bisa membaca Atomic Habit ini, paling nggak ya kamu sisihkan 1 hari itu 10 menit deh. Kalau nggak 1 hari itu 10 halaman, sehingga kamu cicil pelan-pelan 10 halaman tiap hari, yang penting konsisten, itu bisa banget membantu kamu nanti akan mempunyai habit ataupun kebiasaan membaca buku, sehingga kamu suka banget dalam membaca buku. Terlebih lagi dalam membaca buku Atomic Habit ini ya. Aku suka juga di buku Atomic Habit ini, dia menggunakan bahasa yang simpel banget, maksudnya nggak bahasa yang terlalu berat ataupun yang bikin pusing kita, tapi bahasanya nyaman untuk dimengerti dan dipahamin serta dipraktekin. Dan yang paling penting dalam buku ini juga, bukan cuma buku Atomic Habit, tapi juga tadi aku sebutkan yang pertama Al-Quran. Yang terpenting itu bukan cuma kita baca. Kalau cuma baca mah kita tumpuk di otak kita, nggak ada efek-efeknya. Setelah kita baca, kita amalkan. Misalkan kita udah tahu aturan 2 menit, ya udah kita praktekin. Kalau kita mau buat kebiasaan baik, kita tanamin di otak kita kalau cuma 2 menit doang. Intinya, jangan cuma dibaca, jangan cuma dipahamin, tapi juga dipraktekin juga. Ini berlaku ke semua buku ataupun ke semua pengetahuan yang ada kita pahami. Ujung-ujungnya ya yang juga diperlukan praktek, amalkan. Sama kayak Islam kan, kalau kamu cuma belajar, cuma ilmu doang tapi nggak ada amal, itu sama aja bohong ilmunya. Jadi selain ilmu, selain kita membaca buku Atomic Habit ini, kita amalkan juga ilmu yang sudah kita dapatkan tadi. Itu dia buku kedua yang bisa kamu baca untuk mengubah hidup kamu jadi lebih baik. Kita lanjut ke buku yang ketiga. Di buku yang ketiga ini orang Indonesia yang bikin dan aku suka banget. Nama bukunya You Do You. Kamu juga udah tahu mungkin. Ini yang ditulis oleh Alexandro Ruby. Di sini ngebahas keresahan-keresahan ataupun kepusingan-kepusingan yang dialami sama anak-anak umur 20-an. Seperti nanti aku karirnya gimana nih, keuangan aku nanti gimana nih, itu dibahas di buku ini semua. Aku udah baca buku ini bukan cuma sekali, berulang kali, entah 3 atau 5 kali. Karena apa? Kalau kita membaca lebih dari 1 kali, itu kita akan lebih mudah memahami buku tersebut. Dan yang insight yang aku dapatkan dari buku ini banyak banget, terutama buat aku ini sesuai target market banget ya. Untuk aku yang umur 20-an, dimana aku tahu banyak hal seperti kalau kita di umur 20-an itu wajar kok eksplor ke banyak macam hal seperti desain, public speaking, content creator. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau untuk kamu nih yang umur 20-an, nggak usah pusing dulu kamu karir di mana, kamu passionate-nya di mana, kamu cita-citanya di mana. Kamu cobain dulu banyak hal. Kamu cobain desain, kamu cobain coding, kamu cobain data analis, kamu cobain content creator, ataupun banyak hal lain yang kamu harus coba, sehingga kamu itu dapat satu hal yang mana, gue tuh di sini loh. Kayak aku udah nyobain kayak desain, UI UX design, graphic design, content creator, tapi ada banyak hal yang aku sesalin juga, tapi ada satu hal yang bisa aku dapat, kalau aku nggak ngejahikan yang ini dulu, aku nggak bisa sampai di sekarang ini. Oleh karena itu, buat kamu yang umur 20-an, cobain dulu banyak hal, sehingga kamu mendapatkan wanginya lu tuh di mana, wanginya kamu itu di mana, aku tuh di sini cocoknya. Intinya, explore banyak hal kalau masih di umur 20-an, dan masih banyak kesempatan-kesempatan lainnya. Beda cerita kalau umur 30-an, umur 40-an kan udah nggak bisa tuh explore ke banyak hal. Masih satu insight doang, seharusnya ada banyak banget insight yang bisa kita ambil dari buku You Do You ini. Oleh karena itu, paling nggak coba deh kamu baca berulang kali di buku You Do You ini.
Nah, itu tuh 3 buku yang mesti kamu baca di umur 20-an yang bisa merubah hidup kamu 180 derajat. Aku ulangin lagi ya. Yang pertama itu Al-Quran. Ini wajib banget karena ini yang harus kita lantunkan tiap hari. Harus kita baca tiap hari sebagai seorang muslim. Selain bisa mengisi waktu luang kita, selain bisa mengisi waktu kita agar nggak sia-sia, ini juga bisa mendapatkan ladang pahala dari Al-Quran tersebut. Buku yang kedua itu Atomic Habit yang bisa mengubah ataupun membangun kebiasaan kita dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Kita bisa konsisten melakukan sebuah habit, membangun sebuah habit dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, bukan kebiasaan besar. Dan yang ketiga, buku You Do You ini membuka pikiran kita sebagai anak umur 20-an, bagaimana kita bisa oke di sebuah bidang. Itu dia 3 buku yang bisa kamu baca sehingga bisa merubah hidup kamu lebih baik lagi. Konten kali ini, like kalau kamu suka, jangan lupa pencet subscribe dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya.